Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat teman-teman mengalami luka terbuka, baik di tangan, di kaki, ataupun di daerah tubuh lainnya, ya itu memiliki resiko untuk terinfeksi ya, disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau luka tadi terinfeksi, ya tentu luka tersebut susah ya untuk sembuh. Nah, kemudian luka yang terinfeksi tadi ya bisa saja nanti menimbulkan masalah bagi kesehatan teman-teman ya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi kita akan membahas kenali tanda luka mengalami infeksi. Infeksi luka itu terjadi ketika kuman yaitu memasuki luka. Nah, kemudian kuman ataupun bakteri tadi dia mengandalkan diri ya. Nah, nanti dia bisa berkembang biak di luka teman-teman. Kuman ataupun bakteri tadi yaitu bisa masuk ke luka teman-teman, yaitu misalkan tangan teman-teman kan kotor, belum dicuci, kemudian memegang-megang area luka ya. Nah, itu bisa berisiko lukanya jadi infeksi. Ataupun alat penyebab luka itu memang sudah ada kumannya ataupun bakterinya. Nah, ini juga berisiko luka teman-teman untuk mengalami infeksi. Walaupun luka teman-teman itu dirasa kecil, ya ini nggak apa-apa, ini cuman 2 cm. Nah, itu teman-teman tetap hati-hati ya. Nah, karena nanti takutnya mengalami tetanus, ya selulitis, sepsis. Nah, ini kan nanti malah menimbulkan keluhan pada teman-teman. Nah, apalagi kalau seandainya luka terbuka tadi ya disebabkan tertusuk paku, ya kena serpihan kaca, kemudian kena gigitan hewan ya ataupun gigitan manusia, ataupun luka pada penderita diabetes. Nah, itu harus hati-hati. Jadi ada beberapa tanda-tanda ya luka teman-teman itu mengalami infeksi. Di antaranya yang pertama, warna kemerahan di sekitar luka. Kalau kemerahan di sekitar luka ya sedikit, itu tanda yang normal ya. Nah, itu bisa menunjukkan kalau luka teman-teman itu mengalami proses penyembuhan. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau seandainya kemerahan di sekitar luka itu makin lama makin melebar ya, makin lama makin terlihat jelas. Nah, ini teman-teman harus waspada, apalagi ya nyerinya itu bertambah. Yang kedua, perih yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini bisa teman-teman temui ya, misalkan luka akibat serpihan kaca. Nah, luka terbuka jadinya ya. Nah, misalkan beberapa jam sebelumnya itu nggak apa-apa ya, nyerinya itu nggak terlalu terasa. Nah, tapi beberapa jam kemudian nyerinya makin lama makin hebat ya, nggak hilang-hilang. Nah, ini teman-teman harus hati-hati, yaitu bisa menunjukkan kalau luka teman-teman itu mengalami infeksi. Yang ketiga, keluar cairan berbau tidak sedap. Teman-teman ya, saat luka ya lapisannya mengalami perubahan warna, misalkan berwarna kuning keputihan. Nah, itu merupakan jaringan granulasi ya. Nah, ini proses penyembuhan luka. Nanti lapisan tersebut yaitu yang akan menggantikan kulit. Nah, jadi dia penyembuhan ya kalau warnanya kuning keputihan. Kemudian kalau warnanya kuning kehijauan, apalagi sampai keluar cairan, ya ini cairannya misalkan putih ya, putih kehijauan. Nah, ini bisa menandakan kalau itu nanah ya. Nah, itu sudah terjadi proses namanya infeksi. Ya, luka tersebut mengalami infeksi. Kalau teman-teman tekan area luka ya, misalkan sakit ya, kemerahannya nggak hilang-hilang, tiba-tiba ditekan ya keluar cairan putih ya kental seperti itu, nah itu nanah. Apalagi kalau seandainya baunya nanti tidak sedap. Jadi keluar nanah pun itu sudah menunjukkan kalau luka teman-teman mengalami infeksi. Yang keempat, munculnya keluhan demam. Kalau teman-teman mengalami luka, tiba-tiba teman-teman merasa nggak enak badan, ya, lemas, pusing, ya bahkan misalkan rasa-rasa meriang sampai demam, yaitu menunjukkan kalau luka yang teman-teman alami itu nggak beres ya. Nah, itu luka teman-teman terinfeksi. Demam yang teman-teman alami itu merupakan upaya tubuh ya merespon infeksi tadi. Nah, jadi demam itu sebenarnya respon tubuh terhadap benda asing.
Nah, jadilah teman-teman demam. Dok, ketika luka mengalami infeksi, apa yang harus dilakukan? Caranya teman-teman bersihkan luka tersebut dengan air mengalir atau bisa menggunakan cairan NaCl 0,9%, itu bisa teman-teman beli di apotik. Kemudian peralatan yang teman-teman gunakan dan tangan teman-teman sendiri, nah itu harus teman-teman cuci juga sampai bersih. Jika teman-teman melihat luka tersebut kotor, ya ada pasir-pasirnya ataupun serpihan-serpihan lainnya, itu hilangkan ya, karena itu bisa menghambat proses penyembuhan luka dan bisa menjadi infeksi nantinya. Kemudian luka tadi ya bisa teman-teman berikan antiseptik ya yang mengandung povidone iodin. Nah, ini banyak ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian luka tersebut bisa teman-teman berikan salep antibiotik. Nah, ini salepnya antibiotik ya untuk luka itu banyak ya yang dijual di apotik. Nah, ini teman-teman beli, teman-teman oleskan di luka. Kemudian baru teman-teman tutup pakai kasa. Nah, dengan melakukan cara itu ya luka biasanya akan membaik ya, akan cepat sembuh. Tetapi kalau teman-teman lukanya memang sudah terlanjur parah sampai keluar nanah, ya teman-teman sampai demam, bahkan menggigil, pusing, mual, muntah, ya sebaiknya teman-teman konsultasikan ke dokter. Tetapi kalau lukanya tidak terlalu parah, ya misalkan hanya nyeri-nyeri saja, ya teman-teman bisa meminum paracetamol. Dok, bagaimana cara mencegah luka? Teman-teman, ya cara mencegah luka itu hampir sama ya dengan kita tadi, mengobatinya itu hampir sama. Yang pertama teman-teman cuci dulu lukanya. Ya kalau seandainya ada pecahan kaca, cuci bersih lukanya dengan air ya, atau menggunakan NaCl 0,9%. Nah, ini teman-teman cuci dulu lukanya. Tetapi sebelum itu tetap teman-teman harus cuci tangan dulu ya, jangan sampai tangan teman-teman kotor ya. Nah, itu malah menyentuh-nyentuh area luka. Jadi cuci tangan dulu, ya baru bersihkan luka tadi. Kemudian setelah luka dicuci tadi, berikan luka tersebut antiseptik ya, povidone iodin tadi. Nah, kemudian baru ditutup pakai kasa. Nah, ini teman-teman rutin ya ganti perbannya. Nah, kemudian ya bisa teman-teman olesi tipis-tipis ya salep antibiotik. Nah, itu tadi teman-teman ya tanda luka mengalami infeksi dan juga bagaimana cara mencegah serta cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.